Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Fentian dan rombongannya meninggalkan lantai 5 istana bawah tanah dan menuju ke lantai 6. Sedikit yang mereka tahu bahwa keberadaan mereka telah dihitung oleh Raja Xuanling. Namun, Raja Xuanling punya rencana lain dalam pikirannya. Jika dia dapat membunuh ayahnya dengan bantuan orang-orang di paviliun dupa pembakaran, seluruh keluarga kerajaan Xuanling akan didominasi oleh dirinya sendiri. Jika tidak, ayahnya tidak akan mati dalam sehari, maka Raja Xuanling akan dihalangi di mana-mana untuk melakukan beberapa hal. Meninggalkan lantai 5 istana bawah tanah, dengan kekasih Ling Mengsheng Xuan Muking, Ling Mengsheng dalam suasana hati yang sangat bahagia di sepanjang jalan, membuat Xuan Muking tertawa dari waktu ke waktu, dan semua orang dapat melihat bahwa Xuan Muking penting baginya. Lantai 6 istana bawah tanah juga aneh. Kerumunan perlahan datang ke pintu masuk lantai 6 istana bawah tanah melalui tangga menuju lantai 6. Pintu masuk ini berbeda dengan pintu masuk lainnya. Sebagian besar pintu masuk lainnya adalah pintu cahaya, dan di belakang pintu cahaya adalah ruang khusus lainnya, dan pintu masuk ke lantai 6 istana bawah tanah adalah pintu kayu biasa. Pintu kayu sangat biasa, seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini tidak akan ada penyergapan, kan? Mu Suzy mau tak mau berkata ketika dia melihat ini. Seperti yang kita semua tahu, misteri di istana bawah tanah banyak dikabarkan, dan dikatakan bahwa semakin dalam istana bawah tanah, semakin kaya hartanya. Jadi sekarang kita telah mencapai lantai 6, tidak dapat dihindari bahwa saya akan sedikit khawatir. Seharusnya baik-baik saja, kata Xuan Muking sedikit. Di lantai 6 istana bawah tanah ini, saya kadang-kadang mendengar Xuan Yin dan dua saudara lelaki lainnya mengatakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang sangat penting bagi Raja Xuanling disimpan di sini. Hati-hati, jika informasinya akurat, Yan Qi seharusnya berada di lantai 7. Jadi baik Zhu Jin maupun aku tidak dapat mengambil tindakan di lantai 6, jika tidak, kekuatan kita akan menarik prajurit abadi lainnya. Rencananya akan berdampak, dan hal-hal akan merepotkan pada saat itu. Fentian mendengar kata-kata itu, pertama kali merasakannya, dan kemudian berkata langsung. Serahkan lantai 6 ini kepada kami. Ling Mengsheng mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Simpul di hatinya terbuka, karakter dan kekuatannya sangat meningkat, dan bahkan Ling Mengsheng punya firasat bahwa Beng Xian tidak jauh darinya. 7 dari mereka, tidak termasuk Fentian dan Zhu Jin, kekuatan 5 lainnya, kecuali Mu Suzy, masih dalam kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8. Dan Ling Mengsheng bahkan lebih kuat di puncak Dou Di, jadi tentu saja semua orang tidak takut dengan lantai 6 istana bawah tanah ini. Dengan barisan yang begitu besar, akan sangat konyol jika bahkan istana bawah tanah kecil tidak bisa melewati lantai 6. Masuk. Setelah beberapa saat, Ling Mengsheng mengatakan sesuatu, dan kemudian semua orang perlahan bergerak maju. Mencicit. Dengan suara, Ling Mengsheng memimpin, Fentian dan Zhu Jin menyembunyikan napas mereka di akhir, dan kemudian semua orang membuka pintu kayu dan melangkah masuk dengan lembut. Sabu-sabu. Pintu kayu didorong terbuka dengan lembut, dan kekuatan hisap mengerikan yang tak terlukiskan langsung menyedot semua orang ke dalamnya. Semua orang melihat, tidak peduli apakah mereka sibuk atau tidak, mereka saling memandang, dan kemudian pergi dengan daya tarik misterius, karena mereka juga tahu bahwa di istana bawah tanah, setiap lantai adalah ruang independen, dan pintu masuk ini hanya sebuah sumber ekstradisi. Pada saat ini, lantai 6 istana bawah tanah berbeda. Haha, aku tidak tahu siapa yang ada di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengantuk perlahan membuka pupil matanya dan berkata di atas pohon di langit. Orang tua itu mengenakan rusa roe biru tua, alis di antara alisnya benar-benar putih, dan bahkan rambutnya pun putih. Tetapi ketika orang tua itu membuka pupilnya, di pupil, hijau tua perlahan muncul, dan dengan munculnya hijau tua yang aneh ini, vegetasi dan daun di sekitarnya juga menjadi longgar, dan getaran yang sangat menyenangkan dipancarkan. Lelaki tua itu terletak di atas kanopi pohon besar di langit, 3 kaki dari lelaki tua itu, sebuah pohon hijau subur yang tingginya tidak lebih dari 10 kaki perlahan muncul. Kelihatannya seperti pohon kecil, tetapi sebenarnya tidak, karena di atas kanopi, bahkan di atas dedaunan, kekuatan hijau misterius yang menyegarkan dan menyenangkan perlahan-lahan tetap ada. Jika Xiaoyan ada di sini,
dia akan terkejut menemukan bahwa benda seperti pohon muda ini adalah ibu dari pohon Bodhi peri yang legendaris. Dikatakan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan jiwa dan mengembalikan kekuatan ke puncak. Hutan yang sangat lebat, Ling Mengsheng dan kelompoknya baru saja melangkah ke lantai 6 istana bawah tanah, dan mereka segera disambut oleh hutan besar. Di dalam hutan, ada berbagai macam pohon, dan sepertinya masih banyak monster, yang menambah banyak misteri di hutan ini. Apa itu? King Lao mendongak, tetapi suaranya penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya melihat ke atas, saya tiba-tiba melihat pohon yang menjulang tinggi di langit berdiri di depan saya. Jika ini adalah hutan, saya khawatir pohon yang tak terhitung jumlahnya di sini semuanya membuka jalan bagi pohon yang menjulang tinggi. Pohon Tongtian, Suanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat ini. Kekuatan Suanmu King saat ini juga pada tingkat Dou di bintang 8, tetapi apa yang dia ketahui tentang istana bawah tanah hanya 3 lantai pertama. Adapun rahasia di istana bawah tanah di belakang, Raja Xuanling tidak memberitahunya. Ada aura yang kuat di sana. Fen Tian berkata dengan suara yang dalam, lalu berkata, bukan nafas yang lemah. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, matanya sedikit menyipit. Kekuatan Fen Tian saat ini berada di tahap awal Dou Xian bintang 2. Jika dia bisa mengatakan itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di sana berada pada level terendah setengah abadi atau bahkan level Dou Xian. Tuan Pavilion, Anda dan Zhu Jin harus menghindarinya terlebih dahulu. Jika tidak, lantai 7 istana bawah tanah akan bergantung pada Anda. Ling Mengsheng tiba-tiba menoleh dan berkata, itulah yang saya maksud, kata Fen Tian, dan segera menghilang di depan semua orang bersama Zhu Jin. Semua orang tahu bahwa ini jelas penggunaan formasi Zhu Jin, yang untuk sementara menyembunyikan aura dan sosok keduanya, tetapi Fen Tian dan Zhu Jin masih di sisi mereka. Aku, King Lao, 2 orang tua dan 4 orang di surga dan bumi akan berurusan dengan orang itu. Adapun kakakmu, Ling Ai akan menyerahkannya padamu. Setelah Ling Mengsheng menyelesaikan instruksinya, dia menoleh dan tersenyum pada Suanmu, senyum itu. Di atas, di mana ada prestise komandan. Kamu selalu menjadi simpul di hatinya, dan sekarang hatinya tersimpul, dan kekuatan serta temperamennya kembali. Orang ini adalah komandan terkuat kecuali Master Pavilion kita. Musuzi perlahan datang ke Suanmu bersandar ke sisinya, dia tersenyum. Masalah, Suan Muking mendengar kata-kata itu dan perlahan tersenyum pada Musuzi. Kekuatan Musuzi hanyalah penyempurnaan Dou di bintang 8, tetapi Suan Muking memiliki perasaan bahwa tampaknya 2 bersaudara yang melindunginya sebelum bergabung dengan alasan Suan Yin mungkin tidak dapat mengalahkan Musuzi, dan orang yang begitu kuat adalah sebenarnya yang terlemah dari kelompok. Ayo pergi. Aku belum pernah mendidih darah selama bertahun-tahun. Setelah Ling Mengsheng menyelesaikan semuanya, dia perlahan memimpin 3 lainnya menuju pohon besar di langit. Adapun kelompok Suan Muking dan Fen Tian mengikuti secara rahasia. 20 lagi hari ini. Saya baru saja menontonnya, dan saya tidak dapat mengirimnya berturut-turut. Jadi bab pertama akan dikirim pada jam 12, dan kemudian 1 bab akan dikirim setiap 3 menit. Pada jam 1, semua 20 lebih akan dikirim. Aneh, ketika kami pertama kali datang ke sini, pohon-pohon di sini relatif rapuh, tetapi ketika kami pergi lebih dalam dan lebih dalam, pohon-pohon di sini tampak menjadi kasar dan lebih kuat. Keempat Ling Mengsheng perlahan berjalan menuju pohon raksasa di langit di tengah hutan. Di tengah jalan, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, dan di atas pohon-pohon ini, tampaknya ada kekuatan yang sangat kuat. Persepsi yang cermat, kekuatan itu sebenarnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou bintang 1. Tian Lao juga berhenti dan kemudian berbicara. Aku juga menemukannya. Pepohonan di sini tampaknya tidak sesederhana itu, kalau tidak mereka tidak akan ditinggalkan di lantai 6 istana bawah tanah. Ling Mengsheng secara alami menemukan pemandangan yang tidak biasa ini, tetapi dia tidak menemukannya terlalu peduli. Jika beberapa pohon tingkat Kaisar Dou bintang 1 bangun, mereka mungkin tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada diri mereka sendiri, dan tujuan mereka dari perjalanan ini secara alami tidak ada di sini, jadi mereka tidak bisa membuang waktu di sini. Abaikan ini untuk saat ini, mari kita cari wali dan bicarakan dulu. Bagaimanapun, lantai 7 sudah dekat. Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi. Keempat lelaki kuat itu saling melirik, dan kemudian kecepatannya meroket dan langsung menuju pohon besar di langit.
dan Musuzi dengan patuh melindungi Suan Muking. Adapun Ventian, mereka bersembunyi dalam kegelapan. Jika Ling Mengsheng dan yang lainnya menemukan sesuatu yang tidak dapat mereka selesaikan, mereka akan mengambil tindakan. Ada di sini. Tidak lama kemudian, keempat pria kuat itu datang langsung di bawah pohon besar di langit. Akar pohon ini sebenarnya setebal hampir 100 meter. Usia pohon ini mungkin lebih dari 1000 tahun. Orang tua itu mau tak mau berkata, semua hal di dunia memiliki roh. Jika pohon raksasa di langit ini memadatkan kebijaksanaan spiritual, saya khawatir itu juga orang yang kuat dan kuat. Namun sayangnya, meskipun pohon di depan saya penuh dengan spiritualitas, tidak memiliki spiritualitas. Bagaimanapun, sangat sulit bagi Warcraft untuk mengembangkan kebijaksanaan spiritual, tidak diragukan lagi bahkan lebih sulit bagi makhluk tingkat rendah dari pohon dan rumput untuk memadatkan kebijaksanaan spiritual. Akar dan batang pohon ini sangat besar, tetapi Anda tidak menemukannya. Ada lingkaran samar dari kekuatan tak terlihat di sekitar pohon, yang jelas-jelas mengisolasi sesuatu. Pada saat ini, kata lelaki tua itu, 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Tiandi Erlao adalah suami istri, semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Kekuatan tak terlihat, Ling Mengsheng sangat tidak peka terhadap hal-hal ini, jadi dia tidak menemukannya. Xiao Meng, kamu menyuntikkan kekuatan hidup dan matimu ke pepohonan, dan kamu akan tahu, kata Di Lao perlahan. Dengan usia dan senioritas lelaki tua itu, tidak berlebihan untuk menyebut dirinya mimpi kecil. Melihat lelaki tua itu begitu serius, Ling Mengsheng tidak ragu sama sekali, pikirannya bergerak, dan kekuatan besar hidup dan mati segera berkumpul di tangannya. Pada saat ini, di atas telapak tangan Rei Museng, kekuatan hitam dan putih hidup dan mati perlahan-lahan berdetak. Kekuatan destruktif ketakutan di atasnya, saya takut pembangkit tenaga listrik di puncak Do dia akan terbunuh seketika. Pergi, Ling Mengsheng berkata dengan ringan, dan tiba-tiba kekuatan besar hidup dan mati di telapak tangannya dengan lembut bergerak menuju rimpang pohon raksasa di langit. Bang bang bang, ketika kekuatan hidup dan mati yang mempesona baru saja menyentuh pohon raksasa di langit 1 meter, tiba-tiba, di depan semua orang, lampu hijau yang menyilaukan melintas seketika, dan kemudian serangan Ling Mengsheng yang tampaknya menakutkan terbang keluar dalam sekejap, instan, di luar kendali Reimu, terbang terbalik dan meledak tiba-tiba di suatu tempat di hutan. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, Ling Mengsheng dan King Lao tiba-tiba menjadi waspada. Pohon raksasa di langit ini tidak sesederhana yang mereka kira. Ini harus menjadi kesadaran perlindungan diri dari pohon kuno. Bagaimanapun, pohon ini menyerap kekuatan paling besar di ruang ini, jadi tidak mengherankan jika ia memiliki efek ini, kata Di Lao Sanshu. Di Lao, bagaimana menyelesaikannya sekarang? Ling Mengsheng bertanya, jelas alasan mengapa Di Lao membuka mulutnya adalah karena dia punya cara untuk menghadapi hal semacam ini. Jika pertahanan hijau ini tidak diselesaikan, saya khawatir mereka tidak akan dapat memasuki pohon kuno. Penjaga harus berada di atas pohon kuno. Jika mereka tidak menggunakan pohon kuno untuk memanjat, saya takut bahwa mereka tidak akan bisa menembus lantai 6 istana bawah tanah sampai mereka mati. Sederhana saja, orang tua, lihat kami, kata Di Lao, lalu berkata pada Tian Lao. Keputusan cepat dan cepat, Tian Lao menjawab dengan suara yang dalam, dan kemudian keduanya membiarkan jari mereka terjalin, dan bahkan napas mereka menyatu. Bum bum bum, keduanya saling mengunci jari, tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang aneh, hanya saja mereka berdua menjalin jari dengan tangan kiri, sementara tangan kanan menyentuh lembut pohon tua itu, melarang. Sabu-sabu, saya tidak tahu apa yang dilakukan dua tetua langit dan bumi, tetapi semua orang melihat bahwa energi hijau menyembur keluar dari mereka berdua, dan kemudian itu persis sama dengan energi hijau kuno, pohon, dan kemudian lingkaran riak tak terlihat menyebar dalam sekejap. Dalam waktu singkat, batasan misterius di atas pohon kuno menghilang tanpa jejak. Dan ketika batasan misterius menghilang, lingkaran fluktuasi energi hijau, seperti riak, menyebar ke seluruh hutan dengan pohon kuno sebagai pusatnya. Di atas pohon kuno, lelaki tua misterius itu berkata dengan bercanda, apakah keempat kaisar pertempuran bintang 9? Ketika saya berjanji kepada Raja Xuanling untuk menjaga barang-barang di sini, saya awalnya ingin menelannya secara diam-diam, tetapi di mana aku memikirkan roh misterius ini. Rajanya sangat licik.
Pria dari Raja Xuanling mungkin tahu bahwa ibu dari pohon bodi peri tidak mudah ditelan. Ini benar-benar salah perhitungan. Aku sudah berpikir keras di sini selama bertahun-tahun. Petik 2. Akhirnya aku di sini hari ini. Kali ini, aku ingin kalian semua tahu namaku, Dong Xuan. Tua berambut putih pria itu berkata sambil tersenyum, tapi nafas yang terungkap di seluruh tubuhnya tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang nyata. Bebas. Kedua lelaki tua itu berkata serempak. Kedua senior itu benar-benar sarana yang bagus. Pria tua itu secara alami senang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak terkejut bahwa dua lelaki tua surga dan bumi dapat mengungkap hal ini. Bagaimanapun, kekuatan keduanya adalah khusus, dan lebih baik untuk trotoar semacam ini. Ayo pergi. Ling Mengsheng mengangguk, lalu mendongak, menatap puncak pohon kuno. Di sana, tampaknya ada aura yang sangat tirani, dan Ling Mengsheng tampaknya tahu bahwa pria itu harus menjadi penjaga lantai 6 istana bawah tanah, dan dia telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Hati-hati, jika situasinya tidak benar. Ayo mundur. Jangan khawatir, ada dua dari kita orang tua. Zhu Jin buru-buru berkata kepada Ling Mengsheng. Jangan khawatir, aku tidak akan menunjukkan kekuatanku. Lagi pula, aku juga, keluarga. Setelah menyelesaikan kata terakhir, dia langsung melangkah ke pohon kuno, dan kata terakhirnya adalah sengaja diperpanjang, rupanya beritahu Xuanmu untuk mendengarkan. Orang ini selalu suka menjadi pemberani. Tapi jika kali ini urusan Xuan Santian selesai, biarkan dia menemaniku hidup dalam pengasingan dan menjalani kehidupan yang nyaman. Xuanmu memiringkan bibirnya menjadi senyum dangkal, sangat cantik, mereka berempat dengan suara bulat melangkah ke dalam pohon purba. Dan saat keempatnya melangkah ke pohon kuno, mereka segera menuju ke puncak pohon kuno. Jangan pergi, jika kita mengikuti, kita akan ketahuan. Tepat ketika Xuanmu King hendak melangkah ke pohon kuno, Mu Suzi langsung memegang tangannya dan berkata, Oke, Xuanmu tidak punya pilihan selain melakukannya ketika dia melihat ini. Adapun Fen Tian dan Zhu Jin, di bawah penutup formasi khusus Zhu Jin, baik kekuatan dan sosok mereka tampaknya menghilang seolah-olah mereka telah menghilang. Mereka berdiri di samping Xuanmu King dan mereka berdua, menunggu keberhasilan keempatnya, dari mereka. Ini adalah tangga. Keempat Ling Mengsheng baru saja bergegas ke pohon kuno, dan tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah gua di dalamnya. Mungkin dari luar, ini hanyalah sebuah pohon purba yang sangat besar dengan akar dan batang ratusan meter, tetapi saat ini di dalam pohon purba, keempat orang itu tahu apa yang ada di sini. Di depan mereka berempat, itu ternyata adalah ruang yang sangat besar, dan di ruang itu ada pemandangan tangga spiral yang diaspal dengan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ling Mengsheng sebenarnya merasa bahwa trik ini harus disiapkan secara khusus oleh pria di puncak pohon kuno. Bagian dalam pohon kuno ini seharusnya menjadi ruang tertutup. Pada saat ini, Tian Lao tiba-tiba berbicara. Melihat pembukaan Tian Lao, Ling Mengsheng juga meliriknya. Di ruang besar 100 meter ini, tidak ada yang lain kecuali tangga hijau spiral ini. Perasaan hampa ini membuat mereka berempat sangat tidak bahagia. Ayo pergi. Ling Mengsheng memang pria yang kuat di puncak Dodi. Dia tahu ini adalah tempat yang berbahaya, jadi dia memimpin dalam berjalan. Bum bum bum. Tepat ketika Ling Mengsheng sedang berjalan dengan kaki depannya, tanaman merambat seukuran lengannya tiba-tiba muncul di tangga hijau, dan kemudian menyerang langsung ke anggota tubuh Ling Mengsheng. Melihat penampilan ini, jelas bahwa dia ingin mengikat anggota tubuh Rei Museng, sehingga membatasi gerakannya. Ada musuh. Sejak Ling Mengsheng memasuki pohon kuno, dia tahu bahwa mereka berempat akan menghadapi serangan penjaga dalam kegelapan kapan saja, jadi Ling Mengsheng selalu waspada, dan sekarang dia diserang oleh pohon anggur ini. Tentu saja, itu adalah pembalikan yang cerdik, menghindari masa lalu secara langsung. Flaming Blade. Tepat setelah menghindari serangan tanaman anggur, Ling Mengsheng melakukan serangan balik dalam sekejap. Di telapak tangan, kekuatan hidup dan mati langsung muncul, dan kemudian mengelilingi telapak tangan, berubah menjadi bila api yang sangat tajam. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Dong dong dong. Saat berikutnya, Reimu berbalik, dan bila api di tangannya menebas langsung ke pokok anggur. Setelah beberapa saat, pohon anggur dipotong menjadi dua. Serangan yang sangat cepat. Pria tua itu ada di belakang, dan dia melihat semua yang terjadi sebelumnya.
Tanaman merambat muncul diam-diam, bahkan tanpa peringatan. Hal ini membuat tidak mungkin untuk menjaga terhadap. Selain itu, serangan yang tampaknya sederhana tadi sebenarnya mengandung niat membunuh yang sangat ganas. Jika reaksi Ling Mengsheng setengah berdetak lebih lambat, dia mungkin akan terluka parah oleh tanaman merambat dengan kekuatan penghancur. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ling Mengsheng baru saja memecahkan pohon anggur yang aneh, dan segera menoleh dan bertanya kepada mereka bertiga. Aku khawatir ruang ini adalah ruang eksklusif orang di atas. Pada saat ini, penatua kedua Tiandi terlihat sangat jelek, dan kemudian berbicara perlahan. Kalau begitu, pria di atas harus menjadi pejuang abadi yang kuat. Mendengar ini, Ling Mengsheng tidak bergeming sama sekali, dan bahkan darah di tubuhnya menjadi agak panas, berdiri. Dahulu kala, Ling Mengsheng adalah seorang jenius yang langka di seluruh paviliun dupa pembakaran. Jika dia tidak mengetahui berita kematian istrinya dan berbohong tentang kematiannya, jika dia tidak terganggu oleh simpul ini, aku khawatir kekuatannya akan menjadi pertarungan abadi yang nyata. Simpul ini telah mengganggu kekuatan Ling Mengsheng selama hampir 20 tahun dan belum membaik, tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat menekan bakat Ling Mengsheng, jadi untuk prajurit abadi ini, Ling Mengsheng secara alami ingin mencoba. Bagaimanapun, hanya pertempuran yang merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Kalau begitu lawan dia. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, dia secara alami tidak mundur selangkah. Meskipun kekuatan King Lao masih jauh dari puncak Dodi, King Lao juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan dalam menghadapi Dosian yang kuat, ada beberapa efek, belum lagi, masih ada Ling Mengsheng dan Tiandi Erlao. Berjuang tidak pernah sendirian. Oh, orang-orang kecil ini masih memiliki kekuatan. Di atas kanopi pohon kuno, Dong Xuan perlahan-lahan mengendalikan kekuatannya sendiri dan kemudian berbicara. Adapun serangan anggur yang baru saja menyerang Ling Mengsheng, itu dari tangan Dong Xuan. Di satu sisi, pohon kuno ini adalah domain Dong Xuan. Hanya saja kekuatan Dong Xuan baru pertama kali masuk ke Dosian, dan pada tahap awal Dosian bintang 1, dia belum mencapai kemampuan untuk membentuk domain Dosian. Jadi dengan bantuan beberapa rahasia di pohon kuno, dia hampir tidak bisa mengendalikan ruang dalam pohon kuno. Di ruang ini, kekuatan Dong Xuan akan diperbesar tanpa batas, sementara kekuatan Ling Mengsheng dan kelompoknya akan ditekan. Dalam situasi-situasi ini, Dong Xuan secara alami memiliki peluang mutlak untuk menang. Lupakan, ayo bermain denganmu. Setelah Dong Xuan selesai berbicara, dia perlahan-lahan menyingkirkan kekuatan di telapak tangannya, lalu melirik ibu pohon pribodi perlahan, dan berjalan di bawah pohon kuno. Serangan itu tiba-tiba menghilang. Ditemani oleh serangan yang terputus-putus, Rao adalah seorang Ling Mengsheng, dan dia sedang terburu-buru, tetapi setelah beberapa saat, keempatnya menemukan bahwa serangan itu benar-benar berhenti. 2. Ling Mengsheng tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi serius yang tidak biasa di pipinya. Dengan pembukaan Ling Mengsheng, Tiandi Erlao dan King Lao menghentikan gerakan di tangan mereka pada saat yang sama, dan kemudian perlahan-lahan melihat ruang yang menggeliat perlahan di atas tangga daun hijau. Gulu, ruang yang menggeliat perlahan tiba-tiba hancur, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih muncul dari sana. Tentu saja, Douxian, seolah merasakan kekuatan seperti jurang yang tak terduga dari lelaki tua di depannya. Ling Mengsheng tersenyum perlahan, tetapi di bawah senyum itu, ada pembunuhan tersembunyi. Orang tua itu diabadikan dalam keluarga kerajaan Xuanling. Dong Xuan, bertanggung jawab untuk menjaga lantai 6 istana bawah tanah. Aku tidak tahu mengapa Jiji datang ke sini, kenapa? Dong Xuan sepertinya bertanya dengan sadar. Itu masih untuk bertanya. Kami datang ke sini secara alami karena kami mendengar bahwa Dong Xuan sangat kuat, jadi kami datang ke sini untuk meminta nasihat. Ling Mengsheng mengambil kata-kata itu dan berkata, dalam nada, momentum yang menakutkan tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik Dosian. Saya tidak tahu apakah yang mulia adalah seseorang. Dong Xuan lembut dan anggun. Bagaimanapun, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak akan membiarkan Ling Mengsheng mengambil keuntungan darinya. Dengarkan aku, Tuan Ola Paviliun Fenxiang. Ling Mengsheng. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, semangat juang yang menakutkan tiba-tiba meledak. Oh, ini sebenarnya orang dari Burning Incense Pavilion.
Raja Xuanling berkata bahwa jika dia bertemu seseorang dari Burning Incense Pavilion, dia akan dibunuh tanpa ampun. Wajah Dong Xuan yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba menunjukkan arti yang mengerikan. Dengan kedua belah pihak seimbang, perang akan segera pecah. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Ketika Ling Mengsheng mendengar kata-kata itu, dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak menganggap serius Dong Xuan di depannya. Dong Xuan, itu adalah keluarga kerajaan Xuanling yang tidak tahu kemana harus membayar harga tinggi untuk mengundangnya beribadah, dan kekuatannya hanya pada tahap awal Dou Xian bintang 1. Meskipun kekuatan Ling Mengsheng hanya puncak dari Dou Di, Dong Xuan sendiri tidak membiarkan Ling Mengsheng. Mengsheng 4 orang takut dengan gelar. Apakah kamu perlu mengambil tindakan? Zhu Jin, yang bersembunyi di formasi, merasakan kekuatan Dong Xuan, yang berada di atas pohon kuno, dan tidak bisa tidak mengatakan sesuatu kepada Fen Tian. Dengan persepsi yang tajam itu, Zhu Jin tahu bahwa orang ini adalah pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang asli. Kekuatan Zhu Jin saat ini sudah pada tingkat setengah abadi, tentu saja, dia tahu bahwa setengah abadi dan abadi pertempuran tidak setingkat, jadi Zhu Jin berkata dengan cemas. Tidak perlu untuk saat ini. Meskipun kekuatan Dong Xuan adalah melawan makhluk abadi, bagaimanapun juga, dia hanya berada di tahap awal dari pertempuran abadi bintang 1, dan pertempuran ini adalah pertempuran pertama yang Ling Mengsheng singkirkan. Ini sangat penting baginya. Fen Tian menggelengkan kepalanya. Tapi Dong Xuan juga bukan seorang vegetarian. Pembalasan dendam tipe kayu, ditambah dengan fakta bahwa ini adalah hutan, adalah harta langka baginya. Dalam hal ini, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Zhu Jin bertanya-tanya, khawatir. Tidak melanggar, tidak berdiri. Orang ini, Ling Mengsheng, telah tinggal di puncak Dou Di selama beberapa dekade. Dan kamu lupa, api juga membunuh kayu. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Maksudmu, dan begitu suara Fen Tian jatuh, Zhu Jin juga bersemangat. Jika ada pertempuran abadi di pavilion dupa pembakaran mereka, saya khawatir itu cukup untuk menyapu sekte super. Tunggu dan lihat. Setelah Fen Tian selesai berbicara, keduanya tiba-tiba menjadi sunyi, dan perang pecah di pohon kuno itu. Meskipun saya tidak tahu kebencian yang mendalam antara Raja Xuanling dan Anda Burning Incense Pavilion, tapi saya hanya mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi mereka, jadi jangan salahkan saya jika kalian pergi ke neraka nanti. Dong Xuan tampak sangat aneh, menatap mata Ling Mengsheng 4 orang juga menjadi suram. Dong Xuan bukan dari benua Xuanling, jadi tentu saja dia tidak tahu kekuatan Pavilion Fenxiang, tetapi karena janji Raja Xuanling untuk memberinya hadiah karena membunuh Pavilion Fenxiang yang kuat, Dong Xuan bersemangat untuk memikirkan hadiah yang murah hati itu. Dan kekuatan keempat pembangkit tenaga listrik ini semuanya ada di Kaisar Dou bintang 9, dan bahkan telah melangkah ke puncak Kaisar Dou. Status keempatnya jelas tidak rendah di Pavilion Fenxiang, jadi jika Anda membunuh keempatnya, saya khawatir Anda akan mendapatkan manfaatnya adalah tembak. Ling Mengsheng juga tahu bahwa orang ini sedang dalam perjalanan ke Pavilion Fenxiang, jadi dia tidak berencana untuk memegang tangannya, dan dia siap untuk menggunakan tangannya, jurus pamungkas segera setelah dia bergerak. Ini adalah wilayahku, jatuh dengan patuh. Begitu Dong Xuan menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan energi yang luar biasa segera berubah menjadi pohon besar di langit, mengaum ke arah Ling Mengsheng. Sungguh serangan tirani, layak menjadi abadi yang kuat. Ling Mengsheng mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian dia tidak berhenti di tangannya, dan langsung mengumpulkan kekuatan hidup dan mati di telapak tangannya, dan kemudian menghadap Dong Xuan, yang menjelma sebagai pohon di langit. Serang! Bum bum bum! Kekuatan hidup dan mati yang mempesona dan kekuatan misterius Dong Xuan menyerang, dan suara serbuk gergaji tiba-tiba terdengar di ruang pohon kuno. Kinger kecil, beri kami waktu. Kedua tetua Tiandi juga tahu bahwa Ling Mengsheng tidak akan bertahan lama, dan segera angkat bicara. Oke, pria tua itu mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Melihat lelaki tua itu sebagai pertahanan, dua lelaki tua surga dan bumi juga duduk bersila langsung di tangga hijau. Segera, telapak tangan saling berhadapan, dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi napas keduanya adalah campuran yang aneh dan lambat, yang cukup misterius. Anak baik, ini menarik. Dong Xuan berkedip, dan kemudian berkata kepada Ling Mengsheng. Orang ini benar-benar tirani. Ling Mengsheng menyeka jejak darah dari sudut mulutnya,
dan kemudian menatap Dong Xuan dengan waspada di depannya. Tangan kayu Tian Xuan. Setelah beberapa saat, Dong Xuan memimpin dalam meluncurkan serangan. Begitu Dong Xuan selesai berbicara, telapak tangan yang mempesona dengan ukuran puluhan kaki perlahan terbentuk di depannya, dan di tangan kayu, ada lingkaran rune misterius, dan kekuatannya jelas sangat menakutkan. 3 hari pohon palem api. Melihat ini, Ling Mengsheng menarik napas dalam-dalam, dan energi hidup dan mati melintas di sekujur tubuhnya secara instan. Pada saat itu, seluruh tubuh Ling Mengsheng berkedip dengan kekuatan hidup dan mati yang terjalin dengan hitam dan putih, dan saat berikutnya, kekuatan hidup dan mati yang mempesona langsung membentuk telapak tangan hitam dan putih yang juga berukuran puluhan kaki, depan dia. Telapak tangan hitam dan putih baru saja muncul, dan tiba-tiba ruang bagian dalam pohon kuno bergetar sedikit, dan Ling Mengsheng tahu bahwa ruang ini memiliki tingkat penekanan tertentu untuk mereka, jika tidak, serangannya akan berukuran setidaknya beberapa ratus meter. Semut adalah semut. Dong Xuan menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun serangan Ling Mengsheng tampak sangat kuat, kekuatan puncak Doudi tidak cukup untuk membuat Dong Xuan resmi. Sudah waktunya untuk berakhir. Dong Xuan berdiri pada ketinggian di bawah nol, dan menunjuk dengan ringan ke posisi Ling Mengsheng, dan gerakan pamungkas yang menakutkan di sekitarnya, seolah menembus langit dan bumi, langsung menuju Ling Mengsheng. Senang datang. Melihat serangan Dong Xuan yang menghancurkan, Ling Mengsheng tidak hanya tidak mundur, tetapi bahkan mengambil langkah maju, dan kemudian telapak tangan hitam dan putih yang mempesona tiba-tiba mendorong, langsung menyerang Dong Xuan. Bum bum bum. Keduanya hanya bersentuhan, membaca www, Kansu. Segera, serangan teroris yang luar biasa terus menyebar, dan riak energi yang menyebar. Saya khawatir Kaisar Dou Bintang 8 Belaka dapat dimusnahkan. Seperti yang diharapkan dari seorang pejuang abadi. Ling Mengsheng memusatkan pandangannya pada 2 serangan di udara, dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa seperti yang diharapkan, serangannya secara bertahap dikalahkan oleh serangan Dong Xuan. Ini mengambil pukulan dariku. Ling Mengsheng memang orang yang berani. Melihat serangannya jatuh di bawah, dia tidak ragu-ragu, dan dia tidak ingin menunggu semua serangannya gagal sebelum memulai, tetapi segera bersiaplah untuk melakukannya. Sabu-sabu. Ruang di sekitar Ling Mengsheng sedikit bergetar, dan kemudian dia menghilang langsung di tempatnya. Yah, Dong Xuan sedikit terkejut dengan adegan tiba-tiba Ling Mengsheng, tetapi saat berikutnya, dia mengerti. Anjing tua, pergi ke neraka. Dengan sikap arogan, dia muncul langsung 3 meter dari Dong Xuan, dan sosok ini adalah Ling Mengsheng. Pada saat ini, Ling Mengsheng, di telapak tangannya, sekelompok api merah yang sangat halus perlahan-lahan berdetak seperti peri, tetapi jangan melihat api kecil, tetapi tekanan pada Dong Xuan seperti kematian. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ini sebenarnya api suci. Petik 2, perasaan bermartabat muncul di hati Dong Xuan, dan kemudian aura hijau tua yang menyilaukan perlahan muncul di hatinya. Tubuh, dan akhirnya terjalin erat dengan api Shen Yanzi yang dikendalikan oleh Ling Mengsheng, membentuk pemandangan yang agak spektakuler di dalam pohon kuno. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan Shen Yanziwo? Dong Xuan sangat terkejut. Shen Yanziwo adalah salah satu keuntungan yang dijanjikan Raja Xuanling pada dirinya sendiri, tetapi melihat serangan siulan Ling Mengsheng, dia tidak berani tinggal, membuka tangannya secara langsung, kekuatan pertempuran abadi muncul, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Jika kekuatan api suci ditampilkan di tangan orang kuat di level mereka, saya khawatir itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan bahkan jika itu adalah api-api suci, kekuatan kehancuran yang mengerikan itu jauh dari hal-hal biasa. Tapi kali ini, kekuatan yang muncul di tangan Dong Xuan telah berubah dari penghinaan di awal hingga saat ini. Jelas, jejak api Shen Yanzi Ling Mengsheng telah memberi terlalu banyak tekanan pada Dong Xuan, jadi Dong Xuan harus memperlakukannya dengan sungguh-sungguh. Orang ini bahkan telah menggunakan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi. Aku khawatir dia juga takut pada Shen Yanziwo milik Ling Mengsheng. Tapi Master Pavilion, kapan Ling Mengsheng memiliki Shen Yanziwo? Kenapa aku saja, kamu tidak tahu? Zhu Jin tertawa. Aku sudah lama memilikinya, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Fen Tian tersenyum. Dengan peningkatan Shen Yanziwo, saya khawatir Ling Mengsheng benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Dong Xuan. Bum bum bum. Telapak tangan Ling Mengsheng tidak memiliki fluktuasi lain,
beberapa hanya api Sein Yanzi merah menyala yang langsung membungkus tinjunya, dan kemudian karena insting, Ling Mengsheng menggesek dengan kuat di depannya dan memukulnya langsung. Dong tubuh Xuan. Pada saat yang sama, Dong Xuan juga tahu bahwa api suci ini bukan permainan anak-anak, jadi dia tidak berani mengabaikan, menyingkirkan penghinaan sebelumnya, dan menggunakan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi secara langsung, membentuk sinar cahaya yang sangat menyilaukan di depan tubuhnya, lindungi diri Anda di dalamnya. Orang kuat Dodi memiliki kekuatan kehidupan di tubuh mereka. Setelah kekuatan kematian lahir, dan setelah kekuatan hidup dan mati terintegrasi dan terjalin, mereka akan melangkah ke ranah Dou di bintang 9 putaran 9. Adapun Fighting Immortals, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh telah diubah menjadi kekuatan Fighting Immortals, yang lebih menakutkan daripada kekuatan hidup dan mati. Kekuatan-kekuatan melawan makhluk abadi, dibandingkan dengan kekuatan hidup dan mati, sama saja dengan menjadi terlalu kuat. Boom boom boom, ketika tinju Ling Mengsheng menyerang Dong Xuan, itu diblokir oleh kekuatan bertarung abadi di jubah peraknya. Hanya saja semua orang menemukan bahwa pada jubah perak, jelas ada pertahanan yang sangat kuat. Rao begitu, di bawah serangan menakutkan Ling Mengsheng, pertahanan yang kokoh seperti kaca, dan ada suara samar pecah. Sialan, kekuatan bertarung dengan makhluk abadi memang tirani. Melihat cahaya hijau tua dari jubah perak di tubuh Dong Xuan, Ling Mengsheng segera berhenti dan buru-buru melangkah mundur, dan mengatakan sesuatu secara diam-diam. Kekuatan api suci sangat kuat, tetapi kekuatan bertarung dengan makhluk abadi juga layak. Aku harus mengatakan, kamu sangat kuat. Tapi aku penasaran, bagaimana kamu bisa memiliki api suci? Dong Xuan tampaknya menerima serangan Ling Mengsheng dengan santai, tetapi tidak demikian. Api suci, atau kekuatan setengah abadi, pukulan barusan sudah cukup untuk menyebabkan cedera serius pada dirinya sendiri. Melihat Ling Mengsheng pergi, Dong Xuan berbicara tanpa tergesa-gesa, dengan ketenangan yang langka dalam suaranya. Sepertinya kekuatan puncak Dodi masih sedikit enggan untuk menantang Dou Xian yang asli. Ling Mengsheng tersenyum sedikit saat melihat ini. Tampaknya Dong Xuan berada di atas angin dalam serangan itu sekarang, tetapi Ling Mengsheng juga tahu bahwa Dong Xuan seharusnya tidak merasa baik ketika dia menerima serangannya sendiri. Tetapi saat ini Ling Mengsheng baru saja menyerang tinju Dong Xuan, dan darah perlahan mengalir keluar. Jelas, tidak sesederhana itu untuk bisa mendekati menembus lapisan pertahanan itu. Tidak, beri aku api sucimu, dan aku berjanji kamu tidak akan mati. Bagaimana dengan itu? Kilatan keserakahan melintas di pupil Dong Xuan, dan kemudian dia membuka mulutnya sedikit, menatap mata Ling Mengsheng juga menjadi panas. Jika dia bisa mendapatkan jejak api Sein Yanzi, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menembus tahap awal One Star Fighting Immortal. Pada saat itu, bahkan keluarga kerajaan Xuanling sedikit sopan pada diri mereka sendiri. Lagi pula, jarak antara setiap level Dou Xian seperti jurang. Tidak terlalu. Petik 2. Jika kamu ingin api suci di tubuhku, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Setelah Ling Mengsheng selesai berbicara, dia berkedip langsung ke bagian bawah pohon kuno. Dia keras kepala. Dong Xuan mendengus dingin tanpa menoleh ke belakang. Tapi saat berikutnya, persepsi Dong Xuan jelas merasakan kekuatan yang sangat besar dari bawah pohon kuno. Dalam kekuatan itu, ada segel yang sangat kuat. Bahkan kekuatan bertarungnya yang bermartabat membuat kulit kepalanya merasa mati rasa. Kapan makhluk abadi ini muncul dengan hal semacam ini? Dong Xuan baru saja terjerat oleh Ling Mengsheng, jadi dia secara alami lupa bahwa mereka berempat. Dan itu bukan Rei Museng saja. Ketika dia menyadari itu ada sesuatu yang salah, tiga lainnya juga muncul di hadapan Dong Xuan. Dong Xuan melihat bahwa Rei Museng kembali ke mereka bertiga, dan ketiganya, kekuatan satu orang lemah, tetapi di antara ketiganya, dua lelaki tua duduk di tanah, dan kedua lelaki tua itu memiliki kekuatan hidup dan mati yang mempesona yang perlahan-lahan menyatu, dan kemudian beberapa energi emas lahir, dan energi emas itu seperti naga yang terbangun. Umumnya, cara yang mengesankan itu menekan. Tidak bagus. Petik 2. Ini sebenarnya kombinasi dari keterampilan bertarung. Saat berikutnya, ekspresi Dong Xuan menjadi sangat aneh. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M Dong Xuan. Jelas tahu bahwa jika energi emas di antara mereka berdua lahir saya takut saya harus mengatakannya juga, saya tidak ragu-ragu segera, telapak tangan saya tiba-tiba terangkat,
kekuatan hitam hijau dari pertempuran abadi yang cukup untuk membunuh 4 orang di bawah muncul, dan kemudian sosok itu melintas dan bersiul ke 4 orang di bawah. Dengan lahirnya serangan mengerikan dari Dong Xuan, Ling Mengsheng dan King Lao di bawah merasakan tekanan yang sangat kuat, dan segera saling memandang, baru saja akan menghentikan serangan, tetapi mereka dihentikan oleh dua tetua di depannya. Mari kita lihat, informasi lemah dari lelaki tua kedua di langit dan bumi masuk ke telinga Ling Mengsheng dan King Lao, dan sebelum keduanya bisa bereaksi, energi emas yang mempesona dari lelaki tua kedua hari itu benar-benar terwujud. Di bawah kendali Dong Xuan, yang berhadapan langsung dengan Dong Xuan yang mengaum. Sabu-sabu, bajingan sialan, pergi ke neraka. Telapak penghancur tulang Xuantian. Dong Xuan datang puluhan meter di depan dua lelaki tua surga dan bumi, dan kemudian kekuatan ofensif yang mengerikan di telapak tangannya dengan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, jejak niat membunuh muncul di pupilnya. Dengan satu tembakan telapak tangan, kekuatan pertarungan abadi yang langsung menghancurkan pepohonan dan membuat pohon membusuk, menyebabkan ruang ini sedikit rusuh. Golden Bell Heavenly King Feng. Dihadapkan dengan serangan yang begitu kuat dari Dong Xuan, kedua tetua surga dan bumi tidak terlihat terkejut, dan kemudian meraung perlahan. Dan ketika auman kedua tetua langit dan bumi keluar, energi emas yang muncul dari perpaduan hidup dan mati dari tetua kedua tiba-tiba berubah menjadi lonceng kuno emas besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada jam kuno emas, rune emas misterius terus-menerus dikelilingi, penuh misteri. Lonceng kuno emas baru saja muncul, dan ruang yang telah diserang oleh Dong Xuan dan menyebabkan kerusuhan tiba-tiba menjadi tenang, dan saat berikutnya, bel raksasa emas langsung menyelimuti Dong Xuan. Golden Bell Heavenly King Seal. Tekan aku. Kedua tetua langit dan bumi tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Segera, dari bel kuno emas, kekuatan segel dan penindasan terus menyebar, dan kemudian langsung berhadapan. Dong Xuan. Penghancur tulang Xuantian. Tanda seru petik 2. Hancurkan aku. Ekspresi Dong Xuan juga menunjukkan sedikit kegilaan. Pada titik ini, jika salah satu dari mereka mundur setengah langkah, mereka akan segera terkorosi oleh serangan kuat ini. Jadi, lebih baik lagi, cobalah. Pada saat ini, di ruang dalam pohon kuno, bel kuno emas dan pohon palem hitam hijau besar menemui jalan buntu. Hancurkan aku. Tekan aku. Raungan dua tetua langit dan bumi dan Dong Xuan terus bergema di ruang dalam pohon kuno. Serangan keduanya, bel kuno emas memiliki aura kuat yang menekan segalanya, dan telapak tangan hitam hijau besar juga memiliki kekuatan penghancur yang menghancurkan segalanya. Jadi adegan yang agak lucu muncul di Ling Mengsheng, dan di depan para pemuda dan pemudi tua. Telapak tangan hitam hijau menekan jam kuno emas, dan keduanya menemui jalan buntu. Ini, King Lao merasakan tirani dari dua serangan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Serangan keduanya, apakah itu orang tua kedua dari surga dan bumi atau Dong Xuan, bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Apakah kamu akan bergerak? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu masih menggertakkan giginya. Tidak perlu untuk saat ini. Meskipun kekuatan dua tetua langit dan bumi tidak sekuat Dong Xuan, kekuatan mereka sendiri sangat dekat dengan puncak Dodi, jadi kekuatan gabungan dari keterampilan bertarung mereka telah meningkat secara geometris. Tidak sulit, Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, jika kita masuk dengan terburu-buru dalam fluktuasi yang mengerikan ini, aku khawatir kita akan terlibat. Setelah beberapa saat, Ling Mengsheng membuka mulutnya. Jelas, intensitas serangan keduanya terlalu menakutkan. Jika keduanya masuk gegabah, bahkan jika mereka sekuat tingkat kaisar pertempuran bintang 9, dan saya khawatir mereka akan terluka parah oleh dua kekuatan. Orang baik, seperti yang diharapkan dari perpaduan keterampilan bertarung. Kekuatan ini mungkin cukup untuk disebut orang pertama di bawah makhluk abadi yang bertarung. Tapi, apakah kamu lupa bahwa akulah petarung yang sebenarnya? Abadi, di dahi Dong Xuan, jejak keringat terus muncul, jelas disebabkan oleh dua lelaki tua surga dan bumi. Di hadapan musuh yang begitu sulit, Dong Xuan memutuskan untuk menggunakan bagian bawah kotak yang sebenarnya. Akhirnya mau menggunakan kekuatan menekan bagian bawah kotak. Kedua tetua langit dan bumi tidak terlalu bahagia saat ini. Bagaimanapun, mereka harus mempertahankan bel kuno emas, dan kekuatan kehidupan dan kematian terus disampaikan, tetapi pihak lain adalah pertarungan abadi yang kuat. Ini juga merupakan beban besar bagi mereka berdua. 8,1
Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Rusak. Pada saat berikutnya, aura atribut kayu yang lebih indah muncul dari tubuh Dong Xuan. Sinar cahaya hijau muncul, dan dedaunan di dalam pohon kuno tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan yang sangat ceria, dan kemudian dua serangan, yang telah habis, langsung berubah menjadi ledakan bintang di bawah aumannya, jatuh. Lakukan. Melihat ini, Tiandi berkata kepada Ling Mengsheng dan King Lao yang ada di sampingnya, dan kemudian sosok-sosok itu memberontak, dan di tangan keempatnya, jurus pamungkas yang menakutkan langsung dibuang. Sudah terlambat. Dong Xuan sepertinya mengharapkan serangan keempatnya, dan kemudian tersenyum sedikit. Namun, saat suara Dong Xuan baru saja jatuh, di hutan ini, napas samar yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbangun. Meskipun napas ini lemah, jumlahnya lebih banyak pada saat itu. Ini, Musuzi dan Xuanmu, yang berdiri di luar pohon kuno, segera menyadari tanda-tanda bunga dan pohon di sekitar mereka bangun. Meskipun saya tidak tahu mengapa bunga dan pohon ini memiliki nafas manusia, tapi raw ini adalah jumlah bunga dan pohon dari seluruh hutan, dan juga merupakan kekuatan yang kuat. Sepertinya pria bernama Dong Xuan ini cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Fen Tian tertawa pelan. Tuan Pavilion, ini, melihat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Maknanya sangat jelas. Zhu Jin takut mereka berempat tidak bisa menghadapi Ling Mengsheng, dan segera bersiap untuk mengambil tindakan. Hutan ini telah dibangunkan oleh Dong Xuan saat ini, dan saya khawatir itu telah menjadi wilayah kekuasaannya. Saya harus mengatakan, orang ini sangat kuat. Meskipun belum mencapai tingkat domain kultivasi, tetapi dengan sifat khusus dari hutan ini, sebenarnya Anda dapat menggunakan cara seperti itu, kata Fen Tian dengan pujian. Saat suara Fen Tian jatuh, Zhu Jin juga menjadi tenang. Sabu, mereka berempat menyerang Dong Xuan secara bersamaan, dan kemudian ruang di dalam pohon kuno, tangga yang awalnya terdiri dari daun, menghilang dalam sekejap, dan kemudian daun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di sekitar Dong Xuan. Orang ini, Tian Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Douxian kuat itu kuat, tetapi kami berempat bukan vegetarian. Di Lao tampak sedikit berbeda, dan kemudian memelototi Dong Xuan. Haha, 4, izinkan aku menyapamu dari dunia kayu. Bila angin dari kayu, senyum aneh muncul di sudut mulut Dong Xuan. Saat dia menggunakan seluruh kekuatannya, di luar pohon kuno semua bunga, tanaman, dan pohon terbangun, dan ruang di dalam pohon kuno ini adalah domain Dong Xuan. Di bidang ini, dia Dong Xuan setara dengan tak terkalahkan. Setelah beberapa napas, bila angin besar yang dibentuk oleh daun yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Dong Xuan tiba-tiba muncul. Di atas bila angin, ledakan kehancuran langsung muncul, dan bahkan ruang di dalam pohon kuno menghadapi bahaya kehancuran. Keempatnya menyerang dan kiri. Kekuatan orang ini untuk melawan makhluk abadi adalah dari atribut kayu. Dia bisa mengendalikan semua tanaman di hutan ini untuk digunakan sendiri, dan bahkan kekuatan pohon di hutan terus disuntikkan ke dalamnya, yang merepotkan. Kuno ini bagian dalam pohon setara dengan wilayah kekuasaannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik pada tingkat melawan makhluk abadi, yang berada di wilayahnya sendiri, setara dengan menjadi tak terkalahkan. Orang tua itu merasakan pemandangan yang tiba-tiba ini dan tidak bisa menahan diri, tapi katakan. Salah perhitungan. Ketika Ling Mengsheng melihat ini, bila angin besar yang terdiri dari daun langsung mengelilingi mereka berempat. Bila angin mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan sedikit kontaminasi dapat mengakibatkan cedera serius. Jika itu masalahnya, maka mari kita bertarung di akhir. Dua tetua langit dan bumi, tua dan muda. Kita berempat, Kansu. Kekuatan, aku takut akan ada sinar kehidupan seperti itu. Ling Mengsheng berkata dengan tenang ketika menghadapi situasi putus asa. Hehe, ayo gila denganmu. Kedua tetua Tiandi tersenyum sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, pada tahap ini, Dong Xuan menggunakan kekuatan nyata untuk bertarung dengan makhluk abadi. Di antara mereka berempat, tidak ada yang bisa mengalahkan Dong Xuan sekarang. Satu-satunya rencana adalah mengumpulkan kekuatan 4 orang. Apa yang harus kita lakukan? King Lao juga tahu keseriusan masalah ini, dan langsung pergi. Ini sangat sederhana, beri aku kekuatanmu. Pupil Ling Mengsheng berkedip dengan sedikit kegilaan, dan kemudian matanya tertuju pada Dong Xuan, yang setinggi raja. Oke, Tiandi Erlao dan King Lao mendengar kata-kata itu dan berbicara langsung.
Segera tanpa ragu-ragu, energi hidup dan mati di tubuhnya langsung meninggalkan tubuhnya, dan berkumpul menuju tubuh Ling Mengsheng. Pada saat yang sama, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih di tubuh Ling Mengsheng sebenarnya mulai menyatu secara samar. Setelah beberapa saat, kehidupan dan kematian hitam dan putih menyatu dengan sempurna. Kengerian yang persis sama dengan kekuatan bertarung dengan makhluk abadi. Pada bila angin besar Dong Xuan, kekuatan juga lahir perlahan. Dengan paksa menggunakan kekuatan orang luar untuk melambung ke setengah abadi, bagaimanapun, itu adalah pintu samping. Pergi ke neraka dengan penyesalan. Setelah Dong Xuan selesai berbicara, dia meremas telapak tangannya perlahan, dan angin kencang bertiup. Pedang segera menenggelamkan keempat Ling Mengsheng secara langsung, dan napas keempat orang itu menghilang tanpa jejak di bawah tenggelamnya bila angin besar penghancur. Beberapa anak laki-laki yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Dong Xuan berkata dengan dingin, menatap keempat Ling Mengsheng yang ditenggelamkan dan ditelan oleh pedang angin peri yang bertarung di udara. Setelah beberapa saat, gelombang bila angin yang menghancurkan menjadi tenang, dan Dong Xuan tidak melihat tulang apapun dari mereka berempat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sial, jika keempat orang ini mati begitu saja, bagaimana aku bisa pergi ke Raja Xuanling untuk menerima hadiah? Dong Xuan sepertinya menyadari sesuatu, dan kemudian dia menyapu sosoknya dan langsung pergi ke tempat keempat Ling Mengsheng menghilang. Sekarang carilah. Hehe, ternyata Ling Mengsheng berencana untuk menggunakan benda itu. Pada saat ini, Zhu Jin, yang berada di luar pohon kuno, melihat saat terakhir, kekuatan Ling Mengsheng untuk sementara mencapai kekuatan dua orang tua King Lao Tiandi, tingkat setengah abadi. Dia langsung tertawa. Hal itu, tetapi aksi ketenaran Ling Mengsheng, apalagi kekuatan tahap awal pertempuran abadi bintang 1 Dong Xuan, saya khawatir itu adalah kekuatan abadi pertempuran bintang 2 saat ini dari Master Pavilion Fen Xiang mereka, Fen Tian, bermimpi. Lupakan saja, keempat orang ini telah benar-benar jatuh. Saya khawatir Raja Xuanling akan segera mendapatkan berita itu. Saya akan pergi dan menyelidiki lagi. Dong Xuan mencari sebentar, tetapi tidak menemukan Ling Meng. Setelah melahirkan setiap jejak mereka berempat, dia langsung menyerah dan berkata, "Hei, Dong Xuan, apakah kamu terburu-buru untuk pergi?" Tetapi tepat ketika Dong Xuan berhenti dan hendak kembali ke puncak kanopi pohon kuno, suara yang mengancam jiwa dan tidak kekal terdengar perlahan di dalam ruang pohon kuno. "Siapa? Keluar!" Mata Dong Xuan berkilat dingin, lalu dia berkata dengan waspada. Bagian dalam pohon kuno ini sudah bisa disebut wilayahnya sendiri. Tapi meski begitu, tidak ada perasaan orang yang baru saja berbicara. Dalam hal ini, aku takut orang yang baru saja berbicara akan lebih kuat dari dirinya sendiri. Perbedaan satu level sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati di antara para dewa pertempuran yang kuat. Haha, siapa lagi? Begitu suara itu jatuh, suara yang baru saja berbicara tiba-tiba muncul perlahan. "Ri Mengsheng, kamu tidak mati." Dong Xuan melihat sosok yang muncul, dan sosok ini jelas empat orang yang baru saja sepenuhnya jatuh di bawah pedang angin peri yang bertarung. Mengapa keempat orang itu muncul sekarang? Kematian, dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, kamu juga ingin membunuh kami. Apakah kamu melamun? Ling Mengsheng berkata dengan sedikit menghina. Kamu, ketika Dong Xuan mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Pemuda ini adalah yang terlemah di antara keempatnya. Jika bukan karena keberadaan Reimu, aku khawatir Dong Xuan akan membunuhnya seketika. Seranganmu memang sangat kuat, tapi kamu tidak tahu seberapa kuat Dit Flameku, kata Ling Mengsheng perlahan. Setelah berbicara, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan di telapak tangan yang penuh kapalan, nyala api hitam dan putih kecil perlahan berdetak. Nyala api kecil berbeda dari nyala api, ini jelas bukan nyala api, dan melalui metode khusus, nyala energi yang dipadatkan oleh kekuatan hidup dan mati menyatu. Ini adalah api yang mematikan. Pada saat berikutnya, ekspresi Dong Xuan tidak menghina, bahkan penuh ketakutan. Meskipun Dong Xuan bukan dari benua Xuanling mereka, tetapi dia telah berada di benua Xuanling selama bertahun-tahun, dan dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang beberapa hal di benua Xuanling yang membuatnya takut. Dalam 3 hari Xuan, ada banyak sekte super, tetapi Dong Xuan terlalu malas untuk merawat mereka, tetapi di antara sekte super ini, ada 10 pria kuat dengan reputasi sengit. Dan apa yang baru saja dikatakan Dong Xuan tentang api yang menyebabkan kematian, adalah persis seperti itu.
Metode tanda tangan pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di antara 10 pria kejam teratas. Begitu api kematian keluar, jiwanya ketagihan. Ini adalah ringkasan Suan Tiantian tentang pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di antara 10 orang yang paling kejam. Api kematian bukanlah api yang aneh, juga bukan api suci, dan ini adalah sejenis energi khusus. Dalam kondisi tertentu, dikatakan bahwa energi ini dapat sepenuhnya mengabaikan pertahanan manusia, sehingga mencapai pembunuhan satu pukulan. Ini juga merupakan asal mula peradangan yang menantang maut. Meng Sheng masih menggunakan benda itu. Di luar pohon kuno, Suan Muking mau tidak mau berkata. Sebelum Ling Meng Sheng mengenalnya, dia adalah orang kelima yang paling ganas di antara 10 pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh Suan San 3 hari. Tetapi setelah mengenal dirinya sendiri, Ling Meng Sheng jarang membunuh orang. Begitu nyala api kematian yang mengancam jiwa keluar, saya khawatir hari-hari baik Dong Suan akan berakhir, kata Mu Suzi juga. Mu Suzi tahu betul bahwa api kematian Ling Meng Sheng dapat membuat seluruh pembangkit tenaga listrik Suan Tian ketakutan, karena Ling Meng Sheng menggunakan serangan ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik setengah abadi dalam arti yang sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan Ling Meng Sheng baru saja mencapai bintang 9 Dodi. Sekarang, dengan bantuan 3 lainnya, kekuatannya telah mencapai tingkat setengah abadi. Api kematian yang mengancam jiwa ditampilkan oleh tingkat setengah keabadian, saya khawatir itu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Dong Suan, berapa banyak hal jahat yang telah kamu lakukan di belakang layar untuk keluarga kerajaan Suanling selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Ling Meng Sheng menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadatkan serangan ini. Jangan malu, meskipun Dong Suan takut di dalam hatinya, dia tidak menunjukkan rasa takut dan berpura-pura tenang. Mati. Ketika Ling Meng Sheng melihat ini, dia mengangkat bahu dan tersenyum, dan kemudian api hitam dan putih seukuran mata di telapak tangannya, langsung diproyeksikan ke arah Dong Suan. Boom! Kemanapun api hitam dan putih pergi, ruang runtuh, dan bahkan energi spiritual surga dan bumi langsung membeku. Sial, hancurkan untuk lelaki tua itu. Pupil Dong Suan penuh dengan darah, dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan pertempuran abadi yang mempesona membentuk pertahanan besar tepat di depan tubuhnya, sebanyak 10 lapis. Abaikan pertahanan sepenuhnya, bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi hanya mengandalkan rumor orang lain. Saat aku menerima seranganmu, kamu akan menjadi kematian yang sebenarnya. Dong Suan tampaknya sangat tidak percaya dengan rumor dari dunia luar, bagaimana mungkin ada serangan yang sepenuhnya mengabaikan pertahanan di dunia ini. Ini sudah berakhir. Saat berikutnya, setelah api hitam dan putih di tangan Ling Meng Sheng diproyeksikan ke arah Dong Suan, semua kekuatannya hilang, dan langsung menunjukkan gerakan jatuh bebas dan jatuh ke bawah pohon kuno, sementara sudut mulutnya tersenyum. Mencicit, Hei Heian tidak terburu-buru atau lambat, dan perlahan-lahan menyapu Dong Suan, dan pertahanan Dong Suan tampaknya tidak efektif. Hei Heian langsung mengabaikan pertahanan, dan melalui pertahanan, dengan lembut menabrak dada Dong Suan. Puff! Dengan suara, api hitam dan putih langsung menembus dada Dong Suan, dan pada saat yang sama, Dong Suan menyemburkan seteguk darah, dan kemudian rasa takut muncul di ekspresinya, tetapi pada saat ini Dong Suan bertarung di sekujur tubuhnya, kekuatan peri perlahan menghilang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Satu pukulan membunuh. Bagaimana mungkin? Dong Suan tidak tahu mengapa dia mati sampai dia mati. Ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan, dan kemudian dia menyapu langsung di bawah pohon kuno, dan tubuhnya dengan cepat kehilangan vitalitas. Di lantai 7 istana bawah tanah, Suan Lao mati. Yang telah menutup matanya rapat-rapat, tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan kemudian berkata dengan lembut, Dong Suan. Menurut rencana, Suan Lao mendengar kata-kata itu dan langsung tertawa, seolah-olah semuanya sudah ada di tangannya, tetapi dia tidak tahu bahwa saat ini, Legiun Kecanduan Naga telah dikirim secara diam-diam oleh Raja Suanling. Dan di lantai 7 istana bawah tanah, pria misterius yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya berkata tanpa daya, Ventian, Anda melemparkan diri Anda ke dalam jaring. Akhirnya berakhir. Melihat Dong Suan yang jatuh, King Lao dan Tian Di Lao tertawa pada saat yang bersamaan. Tepat setelah memberikan semua kekuatan kepada Ling Meng Sheng, tidak ada banyak kekuatan yang tersisa di tubuh ketiganya. Jika mereka tidak dapat membunuh Dong Suan,
saya khawatir mereka hanya dapat mengekspos Ventian terlebih dahulu, tetapi untungnya mereka berhasil. Apakah kamu baik-baik saja? Keempat Ling Mengsheng kehilangan kekuatan mereka, dan kemudian mendarat langsung di bawah pohon kuno. Melihat ini, Xuan Muqing dan Mu Suzi masuk dan berkata sambil mendukung keempatnya. Tidak apa-apa, ayo pergi, keluar dari sini, kata Ling Mengsheng, dan segera pergi. Kalian berempat, pulihkan kekuatanmu di sini. Tangan Ventian muncul beberapa pil obat berkualitas tinggi, dan kemudian memproyeksikannya ke arah mereka berempat. Mereka berempat mengambilnya dan menelannya secara langsung, dan ketika pil itu ditelan, kekuatan mereka berempat tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Dit Flameku dapat mengabaikan pertahanan, itu hanya digunakan untuk menghadapi sejumlah kecil musuh yang tidak siap. Juga, Dong Xuan tidak boleh benar-benar mati. Ling Mengsheng menjawab dengan kekuatan hidup dan mati. Aku tahu, melawan makhluk abadi tidak semudah itu untuk mati. Tapi lupakan saja, jika kamu bisa membunuhnya sekali hari ini, kamu secara alami akan bisa di masa depan. Jika kamu ingin sepenuhnya melenyapkan Dong Xuan, saya takut Su Jin dan saya akan melakukannya. Sekarang kita telah menembus lantai 6 istana bawah tanah, dan lantai 7 istana bawah tanah sudah terlihat, lebih baik tidak mengeksposnya. Ventian bergetar, kepalanya dan berkata, seharusnya ada sesuatu di pohon kuno ini. Setelah beberapa saat, Penatua Langit dan Bumi kedua tiba-tiba berkata, seharusnya berada di puncak kanopi pohon kuno, itu pasti hal yang baik. Induksi Ventian secara alami tahu bahwa ada hal yang baik di atasnya. Beberapa napas berlalu, dan kekuatan hidup dan mati di tubuh keempat orang itu juga pulih. Seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, semakin sedikit masalah, semakin baik. Ayo pergi, lantai 7 istana bawah tanah. Meskipun Ventian tahu bahwa dia hanya tingkat Kaisar Dou bintang 8 yang kuat, tetapi sekarang sudah dekat untuk menyelamatkan Yan Qi. Adapun Dong Xuan dan bagian atas pohon kanopi, dia hanya bisa menyerah sementara. Sekelompok orang saling memandang dan segera pergi, diam-diam menuju lantai 7 istana bawah tanah, tetapi mereka tidak tahu bahwa lantai 7 istana bawah tanah saat ini sudah menjadi sarang harimau lontan. Di mana Dong Xuan? Tepat ketika Ventian dan rombongannya pergi, seorang pria muncul perlahan. Tepat ketika dia keluar dari pohon kuno, dia bergumam. Mengapa ada begitu banyak nafas lain? Ada musuh. Pria itu segera mencium beberapa kekuatan yang berbeda, dan kemudian berbicara sedikit. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada Raja Xuanling sesegera mungkin. Pengunjungnya adalah Wen Zi, yang baru saja melihat kejatuhan Dong Xuan dan tidak sabar untuk memeriksanya. Dan Wen Zi kebetulan lewat, dan kemudian adegan ini terjadi. Namun, Wen Zi tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, jadi dia secara alami tidak tahu bahwa Dong Xuanhai belum sepenuhnya jatuh. Saat Wen Zi pergi, sosok yang sangat lemah perlahan muncul di pohon kuno. Sialan Wen Zi, siapa yang membantu Raja Xuanling saat melayani Penatua Xuan? Lupakan saja, aku masih meremehkan kekuatan api maut. Aku khawatir tubuh ini sebagian besar tidak berguna. Petik 2, sepertinya Raja Xuanling harus memberiku tubuh baru. Petik 2, Reimu. Petik 2, Pavilion Fenxiang, aku, Dong Xuan, tidak akan pernah mati bersamamu dalam hidup ini. Pada tubuh Dong Xuan yang sudah suram, kekuatan jiwa samar perlahan diucapkan. Kekuatan jiwa ini memang garis hidup terakhir Dong Xuan. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Serangan Ling Mengsheng barusan adalah kuat, tetapi hanya dapat menghancurkan vitalitas tubuh Dong Xuan. Adapun kekuatan jiwa, itu menyebabkan cedera serius dan tidak menghancurkannya. Dan makhluk abadi yang kuat, selama mereka memiliki jejak kekuatan jiwa bahkan jiwa yang tersisa dapat dilahirkan kembali di cara lain. Maaf, saya tidak berpikir Anda punya kesempatan. Saat tubuh jiwa Dong Xuan yang terluka hendak meninggalkan lantai 6 istana bawah tanah dan pergi mencari Raja Xuanling, sebuah suara mencibir perlahan terdengar di sekujur tubuhnya. Siapa itu? Dong Xuan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Baru saja, dia sengaja menahan napas, dan kedatangan keduanya dan Wen Zi hanya memaksa Ling Mengsheng dan rombongannya kembali, tetapi yang lain datang. Melalui suara berbicara, Dong Xuan terluka. Tubuh jiwa dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam suara ini, kekuatan jiwa yang sangat besar.
Utusan itu. Saat berikutnya, Xiaoyan berbicara secara langsung, dan kemudian penguasa kuno api abadi menyala terang di telapak tangannya, dan kemudian menatap kekuatan jiwa Dongsuan yang terluka dengan senyum di wajahnya. Tangan beku Sue, ramping dan ramping, juga menatap Dongsuan dengan niat jahat. Sampai sekarang, Dongsuan tidak tahu apa itu keputusasaan. Bajingan, petik 2, bajingan, petik 2, bajingan. Melihat ini, Dongsuan berteriak 3 kali berturut-turut, dan kemudian berbicara langsung. Kebetulan kebangkitan Raja Naga Emas Sishu membutuhkan tubuh manusia. Petik 2. Tubuhmu di tahap awal Stardow Immortal tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Kaisar Bintang 6 Do sebelum aku. Xiaoyan selesai berbicara pada dirinya sendiri, dengan senyum aneh di sudut mulutnya, menatap Dongsuan. Aku bertarung denganmu. Dongsuan juga menyadari bahwa dia benar-benar akan jatuh di sini hari ini, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba. Mau meledak, kekuatan jiwa Xiaoyan begitu kuat. Tubuh jiwa Dongsuan ini baru saja muncul sedikit gelisah. Xiaoyan tahu pikirannya, lalu berkata perlahan. Suang Sui. Melihat ini, Mo Yingying melihat 3 pedang Qi yang berisi kekuatan hidup dan mati langsung menebas, menghalangi semua retret Dongsuan. Kemarahan Huang Quan. Xiaoyan tersenyum perlahan, dan kemudian serangan jiwa tiba-tiba meledak. Ah, kekuatan jiwa Dongsuan sudah terluka, tetapi sekarang dia dipukul oleh Xiaoyan lagi, dan dia segera menjadi lemah. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Dongsuan sudah tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tidak perlu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, penguasa kuno Yi Huoheng memancarkan kekuatan Kaisar Yan, dan langsung siap untuk melenyapkan jejak terakhir dari kekuatan jiwa Dongsuan. Kekuatan Dongsuan tentu saja adalah Dosian Bintang 1, tetapi sekarang setelah tubuhnya mati dan kekuatan jiwanya terluka parah, saya khawatir tidak ada cara untuk berurusan dengan Dou di Bintang 6 saja. Hei, Xiaoyan baru saja akan melenyapkan kekuatan jiwa ini, tetapi jimat pemakan jiwa di cincinnya sendiri memancarkan kekuatan isap, secara langsung menyerap kekuatan jiwa ini ke dalamnya. Jangan melahapku. Merasakan kekuatan menelan yang sangat besar, suara teriakan itu hanya berlangsung selama 1 tarikan napas. Dongsuan yang kuat ini, yang sekuat bintang di tahap awal Dosian, adalah benar-benar jatuh. Tubuh peri pertempuran bintang 1. Bagus. Xiaoyan langsung menggunakan api suci untuk dengan hati-hati menyingkirkan tubuh Dongsuan. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Setelah Xiaoyan melakukan semua ini, Mo Yingying juga memegang pedang peri dan berbicara sedikit. Aku juga merasakannya. Xiaoyan berulang kali menegaskan bahwa Dongsuan telah benar-benar jatuh dan melarikan diri tanpa nafas. Dia juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pohon kuno itu. Di mana, tampaknya ada aura yang sangat kuno. Aku ingat pamanku Raja Naga Emas mengatakan sebelumnya bahwa lantai 6 istana bawah tanah ini tampaknya berisi ibu dari pohon bodi peri, dan benda itu diperlukan untuk menyelamatkan pamanku Raja Naga Emas. Jadi bagaimanapun, Anda harus naik dan melihat. Selain itu, Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi di balik kerumunan Fentian. Penjaga di istana bawah tanah diurus oleh Fentian, jadi Xiaoyan tidak memiliki beban dan datang ke sini dengan mudah. Napas. Saya khawatir mereka akan ditemukan oleh Fentian, tetapi untungnya, Fentian dan yang lainnya tidak menemukannya. Pergi. Keduanya saling memandang dan kemudian berjalan langsung menaiki tangga yang terdiri dari dedaunan. Tuan pemakan jiwa, apakah kamu terlalu serakah? Kamu telah melahap ras jahat dari luar alam sebelumnya, dan sekarang kamu telah melahap jiwa seorang pejuang abadi. Saat Xiaoyan menerima cincin itu, Raja Naga Emas memandang dengan malas. Kata Master of Soul Eater, sepertinya dia cukup tidak puas dengan Lord of Soul Eater yang baru saja menguasai Soul Eater jimat untuk menyerap kekuatan jiwa Dongsuan. Aku tidak mencoba untuk meningkatkan kekuatanku. Penguasa pemakan jiwa mau tak mau berkata dalam jimat pemakan jiwa. Raja Naga Emas ini adalah penguasa klan naga, dan bahkan jika dia berada di puncaknya, dia belum tentu lawan yang lain, jadi penguasa pemakan jiwa cukup takut pada Raja Naga Emas. Kamu sangat cepat untuk menyerang, kata Raja Naga Emas di mulut. Hahaha, hampir semua hantu di dunia hantu kita adalah tubuh jiwa, jadi tubuh jiwa dapat meningkatkan kekuatan kita secara langsung, jadi, Lord of Soul Eater juga buru-buru menjelaskan. Apakah itu semua tubuh jiwa?
Saya ingat Xiao Yan mengatakan bahwa aula jiwa di jalan pesawat bawah mereka juga terdiri dari beberapa tubuh jiwa. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Raja Naga Emas berkata pada dirinya sendiri, jalan. Menyaksikan Raja Naga Emas pergi, Master of Soul Eater perlahan mencerna kekuatan tubuh jiwa Dong Xuan yang baru saja dia telan. Kekuatan jiwa dari Fighting Immortal yang asli sangat kuat untuk Master of Soul Eater saat ini, suplemen. Ibu dari pohon bodi peri, dengan itu, saya dapat memulihkan keadaan jiwa puncak saya. Ketika saatnya tiba, biarkan Xiao Yan memurnikan tubuh untuk saya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa hal. Petik 2. Kekuatan Xiao Yan hampir sampai, dan aku pergi dengan percaya diri. Tetapi sebelum pergi, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Yanqi, ketika kita berpisah, aku tidak pernah mengira kamu akan jatuh ke dalam bahaya. Raja Naga Emas terus berpikir. Ruang ini benar-benar misterius. Xiao Yan dan Mu Yingying datang ke puncak pohon kuno pada saat yang sama, dan kemudian berbicara sedikit. Hanya saja ketika mereka sampai di puncak pohon kuno, keduanya menemukan bahwa tempat mereka melangkah ke puncak kanopi itu sebenarnya terisolasi oleh segel. Segelnya berwarna hijau, jelas hanya diatur oleh Dong Xuan. Omong-omong, segel ini juga aneh, Dong Xuan telah sepenuhnya jatuh, dan segelnya belum dihancurkan. Segel ini harus digunakan untuk mengisolasi benda di dalamnya dari pancaran aura. Jiwa Xiao Yan sangat kuat, jadi tentu saja dia menyadari ada sesuatu yang salah pada awalnya, dan segera berkata, "Lihat aku." Setelah beberapa saat, Mu Yingying tiba-tiba mengangkat Frost Snow Immortal Sword di telapak tangannya dan melintas, dan dengan santai membelai segel di depannya. Segera, segel yang tampaknya kokoh itu terbuka. Serangan yang tampaknya acak. Faktanya, Mu Yingying berevolusi dari beberapa informasi tentang roh pedang di pedang abadi. Sejak dia menerima Frost Snow Immortal Sword, Mu Yingying tidak bisa meletakkannya dan memegangnya di tangannya, dan roh pedang yang dilemparkan oleh Master Lu selalu tersembunyi di dalamnya dan tidak pernah muncul. Namun, Xiao Yan dapat melihat bahwa tampaknya penggunaan pedang abadi dan roh pedang oleh Mu Yingying cukup mulus, tanpa keanehan apapun. Sabu, saat segelnya rusak, aroma yang sangat kuat keluar dari ruang yang disegel oleh bagian atas kanopi pohon. Aromanya menggoda, seolah-olah kekuatan jiwa telah sangat terpelihara. Masuk, merasakan aroma yang sangat harum, Xiao Yan dan Mu Yingying segera saling memandang, sepertinya memang ada harta karun di dalamnya. Segera, keduanya menyapu secara langsung, dan kemudian kekuatan jiwa Xiao Yan berkedip, dan pintu masuk disegel dalam sekejap. Bagaimanapun, aroma yang begitu kuat, jika dilepaskan, akan buruk untuk menarik orang lain. Sungguh kanopi pohon yang indah. Pada saat ini, Mu Yingying tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ketika keduanya sampai di puncak pohon kuno, mereka menemukan bahwa bagian atas pohon kuno adalah ruang berukuran sekitar 100 kaki. Di ruang angkasa, energi atribut kayu sangat kuat. Efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan bagian atas kanopi juga dibiarkan dengan dekorasi yang sangat indah di mana-mana. Dekorasi indah itu jelas terbuat dari kayu, tetapi alami. Di puncak pohon kuno, mahkota hijau sekitar 1 meter sedikit menonjol, dan banyak cabang dan daun hijau menyembunyikan isinya dengan rapat, tetapi Xiao Yan tahu bahwa isinya mungkin satu-satunya, istana bawah tanah ini. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ibu dari pohon peri bodi. Di mana, fluktuasi jiwa yang begitu kuat. Pada saat ini, Mu Yingying menunjuk ke kanopi pohon dan berkata, "Pergi dan lihatlah." Xiao Yan juga berkata dengan hati-hati. Meskipun saya tidak tahu mengapa Zhu Jin dan yang lainnya tidak mengambil harta ini, Xiao Yan masih memahami prinsip berhati-hati. Bagaimanapun, pohon-pohon pribodi ini, dalam beberapa hal, bahkan semangat juang tidak dapat dibandingkan, untuk itu. Ini adalah fluktuasi jiwa yang kuat. Isi di sini mungkin terkait dengan kekuatan jiwa. Mu Yingying dan Xiao Yan keduanya datang ke sini, dan segera berbicara, suara mereka penuh kejutan. "Itu memang ibu dari pohon pribodi," Xiao Yan berkata perlahan setelah melihatnya. Meskipun dilindungi oleh cabang pelindung dan daun hijau ini, Xiao Yan yakin akan persepsi beberapa kekuatan jiwa dan penampilannya. Ibu dari pohon pribodi. Mu Yingying sekali lagi bingung. Benda ini, untuk beberapa pembangkit tenaga yang kekuatan jiwanya terluka parah,
adalah harta karun yang dapat menyembuhkan semua kekuatan jiwa mereka. Keraguan Xiao Yan tentang Mu Yingying berkurang, dan dia segera menjelaskan. Kalau begitu aku akan memberimu benda ini. Mu Yingying sangat bijaksana, karena dia tidak berencana untuk mengambil benda ini. Selain itu, Xiao Yan adalah seorang alkemis, jadi dia mungkin lebih berguna untuk kekuatan jiwanya daripada dirinya sendiri. Karena itu masalahnya, maka aku dipersilakan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk meletakkan seluruh kanopi yang membungkus ibu pohon peri Bodhi ke dalam ring. Pada saat yang sama, Mu Yingying di samping membuka mulutnya sedikit. Jelas, kekuatan jimat yang melahap jiwa Xiao Yan menakutkan dan aneh, dan penambahan mayat Dong Xuan barusan membuat Mu Yingying cukup bingung, tapi dia tidak bermaksud bertanya. Xiao Yan dengan mudah menempatkan ibu dari pohon Bodhi peri ke dalam cincin koleksi, dan kemudian kekuatan jiwa besar secara alami menemukan kekhawatiran di hati Mu Yingying. Kekuatan jahat dan hantu suram yang pernah muncul di tubuhku sebelumnya bukanlah milikku. Xiao Yan juga berkata sedikit. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku tahu semua tentang itu. Mu Yingying tersenyum perlahan. Kalau begitu kamu, jangan takut, aku benar-benar orang jahat. Xiao Yan berkata setelah Mu Yingying berkata begitu, dan segera membuka mulutnya. Jika kamu benar-benar jahat, maka itu juga kejahatanku. Setelah berbicara, wajahnya yang cantik memerah, dan dia keluar dari pohon kuno. Ini benar-benar kata-kata yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Dia tahu bahwa ketika dia pergi dari sini, sorotan yang sebenarnya akan segera dimulai. Fen Tian dan rombongannya meninggalkan lantai 6 istana bawah tanah dan bergegas menuju bagian terdalam dari istana bawah tanah. Dalam perjalanan, Ling Mengsheng itu tiba-tiba bertanya kepada Fen Tian, Tuan Pavilion, dikatakan bahwa Yan Qi memiliki seorang adik perempuan. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutkannya? Yan Qi memang memiliki adik perempuan, tetapi adik perempuan ini, apalagi kamu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Fen Tian menggelengkan kepalanya. Ini, Ling Mengsheng menggelengkan kepalanya, dan kemudian berhenti berbicara. Tapi satu poin dari rumor dari dunia luar itu benar. Yan Qi, memang benar Seng Yan berubah menjadi manusia. Setelah beberapa saat, Fen Tian memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Apa artinya, Yan Qi adalah api suci dalam daftar api suci sebelum kematiannya? Fen Tian berkata demikian, bahkan Zhu Jin, yang selalu tenang, tidak bisa menahan gemetar. Keajaiban surga dan bumi, selama kekuatannya dekat dengan melawan makhluk abadi, mereka semua memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi manusia. Namun, jika keajaiban langit dan bumi ingin mencapai kekuatan melawan makhluk abadi, mereka hanya bisa dilahirkan dengan kebijaksanaan spiritual dan telah mengalami penghematan hampir 10.000 tahun. Dan setelah berhasil diubah menjadi manusia, kekuatannya juga akan turun kembali ke level Kaisar Petarung Bintang 1. Dan api suci berbeda dari keajaiban surga dan bumi lainnya. Jika beberapa bahan obat diubah menjadi manusia, tubuh bahan obat akan terpelihara, dan kebijaksanaan spiritual yang lahir dari bahan obat akan mewarisi spiritualitas bahan obat dan menjadi manusia lagi. Dan Seng Yan tidak, hanya ada 36 Seng Yan di seluruh dunia 1000 besar, jadi setelah Seng Yan berubah menjadi manusia, kekuatan dari sumber asli Seng Yan tidak akan dipisahkan, karena itu adalah hidup mereka, dan juga artinya, jika seseorang ingin menangkap api suci di tubuh Yan Qi, hanya mungkin untuk membunuh Yan Qi. Fen Tian berkata dengan dingin. Masih sangat tidak jelas. Setelah mendengar kata-kata Ling Mengsheng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya ingat bahwa tampaknya ada cara lain untuk mendapatkan api suci. Pada saat ini, mata besar Xuan Muking berkedip sedikit. Ketika dia diberitahu oleh Fen Tian, dia juga ingat bahwa dia telah membacanya di sebuah buku kuno. Apa yang bisa saya lakukan? Ling Mengsheng mengelilinginya dan membuka mulutnya sedikit. Pengorbanan, kata Xuan Muking sedikit. Pengorbanan. Mustahil. Keturunan api suci adalah musuh ras jahat asing, dan secara alami bangga, pengorbanan harus dilakukan dengan sukarela, jadi saya khawatir tidak akan ada situasi seperti itu. Ketika orang tua itu mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya. Dalam api suci, situasi seperti ini tidak pernah terjadi, tetapi saya hanya melihatnya di buku-buku kuno. Adapun yang benar dan yang salah, tidak diketahui. Bukan tidak masuk akal apa yang dikatakan Muking.
Bagaimanapun, dalam situasi seperti Yanqi, ketika Anda dikepung oleh pembangkit tenaga listrik yang kuat, dan ketika Anda tidak punya tempat untuk pergi, untuk menjaga agar sumber api suci Anda tidak jatuh ke dalamnya, tangan orang yang kamu benci, kamu akhirnya akan berkorban untuk orang lain bukanlah pilihan. Tian Lao berkata sedikit. Ayo pergi, pintu masuk ke lantai 7 istana bawah tanah ada di depan. Perhentian terakhir, setelah semua orang selesai berbicara, mereka langsung pergi ke lantai 7 istana bawah tanah. 4 Ling Mengsheng ditambah 6 Mu Suzi dan Xuan Muking, adapun Fen Tian dan Zhu Jin, mereka tersembunyi dalam kegelapan. Crash! Air yang bergejolak mengalir terus-menerus, dan di sungai ini, karena gelap, tidak ada sinar matahari, dan bahkan aliran airnya menunjukkan kegelapan yang aneh. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Hanya di tengah air hitam. Patung batu padat perlahan berdiri. Patung batu ini jelas merupakan raja dari generasi pertama keluarga kerajaan Xuanling, tetapi itu ditekan oleh rasa sakit membatu Medusa, ribuan tahun kemudian, masih terlihat seperti ini. Di atas patung batu adalah ruang tertutup dengan kekuatan khusus yang diterapkan. Yanqi, kali ini, aku khawatir, Fen Tian tidak akan pernah kembali. Aku tidak bisa menaklukkanmu selama bertahun-tahun. Aku juga menyerah. Tapi aku senang membuat Fen Tian kelompok jatuh sepenuhnya. Di lantai 7 istana bawah tanah, seorang lelaki tua kurus perlahan melangkah ke udara dan berbicara kepada pria yang tubuhnya ditembus oleh rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya. Orang tua Xuan, Anda keluarga kerajaan Xuanling telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan tidak lain adalah anjing yang berlari di dunia hantu. Kata Yanqi yang terikat dengan wajah muram. Hei, itu belum tentu benar. Ketika Fen Tian mundur, kekuatannya hanya pada tahap akhir dari One Star Fighting Immortal. Bahkan jika dia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, saya khawatir paling banyak One Star Fighting Immortal adalah lengkap. Perbedaannya seperti jurang, saya pikir Anda tahu itu lebih baik daripada orang lain. Penatua Xuan tersenyum perlahan. Ini benar-benar tercela, demi keluhan pribadi, untuk benar-benar bersatu dengan dunia hantu. Tampaknya Xuan 3 hari telah dilecehkan oleh keluarga kerajaan Xuanling Anda, kata Yanqi dingin. Sejak zaman kuno, raja dan pecundang, keluarga kerajaan Xuanling kita tidak terbatas pada benua Xuanling. Orang-orang sekte super itu terlalu bodoh, dan hantu malam gelap mengambil apa yang dia butuhkan. Keluarga kerajaan Xuanling kita adalah untuk mencapainya. Tujuan kami, keduanya tidak akan saling berutang, dan kerja sama win-win. Xuan Lao tersenyum perlahan. Aku khawatir tujuanmu tidak akan tercapai saat itu, dan kamu akan membuat mas kawin untuk dunia hantu. Kata Yanqi dengan mendengus dingin. Penatua Xuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang ini? Bukankah baik untuk membunuhnya secara langsung untuk mengeluarkan sumber api suci? The Dark Knight Ghost Immortal, yang bersembunyi di kegelapan, segera mencibir muram. Tidak, api suci pada orang ini Yanzi telah menyatu dengannya untuk waktu yang lama, dan jika dia bergegas untuk membunuh, aku khawatir dia secara tidak sengaja meledakkan api suci, dan kemudian seluruh keluarga kerajaan Xuanling kita akan dimusnahkan, keluar. Dan orang ini Yanqi adalah manusia yang diubah dari api suci. Sumber kekuatan api suci adalah seperti hati dan jiwa kita. Setelah dikeluarkan, itu akan mati. Jadi kami telah mencoba mencari solusi, selama bertahun-tahun, tapi kita masih tidak bisa membunuhnya, kata Xuan Lao langsung. Kamu tidak bisa membunuhnya dengan begitu banyak dari kamu. Dark Knight Guixian tiba-tiba menjadi bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Jika kamu bisa membunuhnya, aku khawatir kekuatan api suci tidak akan terikat di sini, kata Xuan Lao sedikit. Seng Yan berubah menjadi manusia. Apakah otak Yanqi ini rusak? Dark Knight Guixian langsung terkejut ketika melihat kata-kata Xuan Lao. Pada saat ini, hantu malam yang gelap disembunyikan dalam kegelapan, dan orang-orang yang tidak dapat melihat jejak apapun, tetapi ketika saya mendengar kata-kata Xuan Lao, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Jika keajaiban langit dan bumi ingin diubah menjadi manusia, kekuatan mereka tidak diragukan lagi harus mencapai tingkat pertempuran abadi, dan mereka juga harus melampaui bencana, bahkan hantu malam yang gelap tidak bisa tidak mengerutkan kening. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia berubah menjadi manusia. Berubah menjadi manusia memang bisa memperpanjang umur mereka,
Tapi ketika dia pertama kali menemukannya, seharusnya ada api suci lain di sisinya, itu lebih lemah darinya. Hanya saja orang ini berusaha mati-matian untuk mencegatnya, jadi dia melepaskan yang lain. Petik 2. Tapi saya percaya bahwa dengan Yan Qi, api suci itu akan kembali cepat atau lambat. Jubah putih perak Xuan Lao. Ada ledakan kekuatan cahaya yang aneh, dan kemudian membuka mulutnya sedikit. Dikatakan bahwa api suci berubah menjadi manusia, dan kekuatan api suci adalah jiwa hati. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan api suci, saya khawatir orang ini akan mati seketika. Itu sama dengan membunuh orang ini jika kamu ingin mendapatkan api suci yang sebenarnya. Dan api ini, bahkan jika itu terikat, seluruh keluarga kerajaan Xuanling tidak dapat membunuh. Aku takut kekuatan api suci orang ini. Sangat menakutkan. Dark Knight Guixian terus berpikir dalam hatinya. Jangan mengambil tindakan sebentar, aku akan menemui mereka. Setelah Penatua Xuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera membungkus Yan Qi dengan kekuatan tak terlihat, untuk mencegah orang ini memberitahu. Mereka, ini, Dark Ye mengangguk sedikit, tetapi saat berikutnya, dia melihat pintu masuk lantai 7 istana bawah tanah yang tertutup rapat, yang perlahan dibuka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.